Oke ya, jadi saya rekam ini untuk di YouTube saya, untuk renungan-renungan gitu ya, untuk khotbah-khotbah. Oke. Firman Tuhan, Kejadian pasal yang kedua, ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah, ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memberi judul sini, bekerja itu sangat menyenangkan. Karena saya berbicara di antara saudara para pekerja, maka saya berbicara mengenai ini. Bahwa banyak orang bekerja itu hanya sekedar untuk cari nafkah, tapi apapun yang dialami, dia tidak bisa menikmatinya karena pekerjaan itu banyak sesungguhnya nggak menyenangkan. Tapi ya daripada nggak kerja ya gue ambil aja gitu. Daripada nggak makan gue ambil aja gitu. Padahal sesungguhnya kalau kita memahami prinsip dasar Alkitab, kenapa saya bawa dalam Kejadian pasal 2 ini? Karena di sinilah blueprint semua kegiatan manusia di dunia. Adam adalah entrepreneur pertama di muka bumi. Gitu. Saya pernah berkhotbah ini di satu seminar entrepreneurship. Di situ ada perkumpulan pengusaha dan saya berbicara untuk membuka seminar itu dari firman Allah. Dan kita mengetahui bahwa sesungguhnya Adamlah itu entrepreneur pertama. Nah, ketika kita melihat di sini bahwa sesungguhnya prinsip yang terutama yang Allah taruh di situ adalah bagaimana manusia itu dapat menikmati pekerjaannya. Jadi bagaimana pekerjaan itu sesungguhnya adalah hal yang menyenangkan yang Tuhan anugerahkan baginya. Dosalah yang telah membuat hukuman bagi Adam apa? Engkau akan berjerih payah dengan susah payah. Karena tanah setelah dosa ada, tanah itu ditumbuhi semak duri. Tidak lagi semudah waktu belum terusir dari Taman Eden. Jadi, pemahaman banyak orang termasuk anak-anak Tuhan, bekerja itu sangat berat, bekerja itu akhirnya kehilangan sukacita. Padahal Taman Eden, prinsip dasarnya Taman Eden adalah taman sukacita, taman kesenangan. Dosa telah menghasilkan kutuk atas tanah, bukan atas kita, atas tanah. Itu sebabnya manusia setengah mati cari rezekinya. Karena dari situ engkau akan mendapatkan rezekimu, kata Tuhan kepada Adam. Itu sebabnya banyak orang mengeluh. Banyak orang tidak dapat menikmati ketika bekerja. Karena dia berpikir bahwa hidupnya hanya untuk cari rezeki. Itu mindsetnya salah. Itu mindset tanah yang terkutuk. Tapi ketika kita di dalam Kristus, dikatakan dia datang sebagai Adam yang kedua, artinya dia kembalikan fitrah para pekerja yang percaya kepada dia. Itu harusnya berprinsip kembali seperti Taman Eden pada mulanya. Bekerja yang menyenangkan, bekerja itu harus dinikmati, bekerja itu enak banget sebetulnya. Dalam hati, sok tahu lo pendeta.
Nah, saudaraku, bahwa kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab mencatatnya itu. Dari sini kita dapat melihat poin-poin itu. Bahwa bekerja itu sangat menyenangkan. Yang pertama 7 tadi, karena Tuhan menghembuskan nafas hidup. Sehingga manusia yang diciptakan itu disebut makhluk yang hidup. Perhatikan, bahwa yang dihembuskan Allah itu bukan napas yang isinya oksigen. Karena kalau oksigen doang, binatang juga punya. Burung juga bisa. Ikan juga ada. Paus kan bernapas oksigen. Tapi di sini adalah yang dihembuskan Allah bukan oksigen, tapi nafas. Roh dan jiwa manusia diletakkan Allah untuk dapat melakukan sebagaimana Allah melakukan pekerjaan. Kembali ke rancangan awal. Dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, Tuhan Allah merencanakan. Lihat ya, prinsip kerja kan sama dengan manusia. Untuk melaksanakan sesuatu dia harus berencana dulu, dia harus punya gagasan dulu. Dia harus planning matang. Marilah kita menjadikan manusia supaya serupa dan segambar dengan kita. Mereka segambar dan dalam rupa kita. Bukan serupa artinya setara, sejajar. Tidak. Dalam rupa. Dalam gambar Allah. Oke? Pencipta memberikan anugerahnya kepada ciptaan, yaitu dengan nafas hidup, supaya manusia bisa berpikir seperti Allah berpikir. Manusia bisa bekerja sebagaimana Allah bekerja. Tapi bedanya tentu Allah yang tak terhingga, tak terbatas, kemahakuasaannya kita terbatas. Dia pencipta, kita ciptaan, itu hakikat. Tidak mungkin sama. Tapi prinsip kerjanya sama. Allah merencanakan, mari kita menjadikan manusia. Tujuannya apa? Supaya mereka menguasai bumi. Oke? Dia ciptakan bumi supaya manusia mengelolanya. Lalu manusia diciptakan Allah. Di ayat 27, Allah mencipta, Allah merencanakan, Allah melaksanakan rencananya. Dan ayat 28, Allah memberkati manusia yang telah diciptakan. Kalau tadi baru rencana supaya mereka dapat menguasai bumi, sekarang manusia segera dapat melaksanakan itu ketika Tuhan memberkati. Nah, ini makanya perhatikan baik-baik. Bahwa Tuhan menghembuskan nafas supaya kita punya roh dan jiwa. Roh itu berarti kita dapat mengenali siapa pencipta kita. Karena manusia yang berdosa sesungguhnya itu rohnya dikatakan itu ibarat kata mati. Dia makanya dengan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat itu dibangkitkan, kematian yang bangkit. Yesus mati namun bangkit, manusia juga yang tadinya mati secara rohani dibangkitkan supaya mengenal Allah yang benar. Jadi roh manusia itu untuk mengenali siapa pencipta kita. Jadi kepada dialah kita bergantung, kita berharap sepenuhnya. Dialah sumber kehidupan kita. Sumber daripada segala keberhasilan. Jiwa itu di dalamnya terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Disitulah ide-ide muncul, bukan? Itu sebabnya ketika dihembusi nafas itu kesadaran manusia akan Allah, disitulah kesadarannya bahwa dia harus bergantung kepada Allah supaya dia memiliki ide bagaimana dia bisa bekerja. Bagaimana dia bisa melaksanakan, bagaimana perusahaan ini bisa jalan kalau pemimpinnya nggak punya ide. Bagaimana ini ide bisa dilaksanakan kalau tidak ada orang-orang yang bekerja, yang mengerjakan itu. Dan bagaimana mungkin perusahaan akan berhasil, akan maju tanpa berkat Tuhan. Itu prinsipnya. Oke. Jadi, bekerja itu menyenangkan karena kita harus sadar kepada kita dianugerahkan Roh Kudusnya. Saya lompat langsung ke perjanjian baru. Kamu adalah bait Allah. Kamu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Waktu hari Pentakosta dirayakan, dikatakan Roh Kudus turun atas kamu dan Ia memberikan kamu kuasa. Bukankah itu prinsip dasar Taman Eden ketika Allah memberkati, beranak cuculah dan kuasailah bumi. Taklukkanlah itu. Bukankah itu kuasa? Pemiliknya Tuhan.
tapi kuasa mengerjakan manusia. Saudara dan saya. Semalam saya melihat menarik ya di YouTube-nya Benix, sang investor itu. Dia mengatakan sisi gelap Yusuf Hamka. Lalu dikatakan ternyata Yusuf Hamka bukanlah bos jalan tol. Dan Yusuf Hamka di posting video lamanya, dia mengatakan saya bukan pemilik CNMP. Saya hanya pemegang kuasa. Yang punya itu perusahaan yang ada di Singapura. Jadi pemilik jalan tol sesungguhnya adalah Singapura. Entah siapa katanya, entah siapa. Tapi pelaksananya Yusuf Hamka. Bisa paham ya? Pemilik perusahaan ini, entah saya nggak kenal siapa bosnya, tapi yang jelas Tuhan memberikan kuasa kepada saudara-saudara di sini untuk bersama-sama menjalankan, membesarkan perusahaan ini. Harusnya sukacita dong, harusnya kita senang dong. Karena Tuhan memberikan rohnya agar kita memiliki hikmat. Karena kata Paulus, aku berdoa kiranya Allah memberkati kamu, mengaruniakan roh, hikmat, dan wahyu. Supaya dapat mengenal Kristus dengan benar. Mengenal Kristus itu nggak hanya di gereja, di tempat bekerja saudara dapat mengenali Kristus di situ. Dan itu dibantu oleh Roh Kudus, sehingga saudara dapat mengimplementasikan pekerjaan-pekerjaan saudara dalam bidang masing-masing. Yang kedua, di ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah tempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Poin yang kedua, bekerja itu menyenangkan karena Tuhan yang tadi telah memberikan nafas yang di dalamnya ada rohnya. Yang kedua, bekerja itu menyenangkan karena Tuhan yang telah menempatkan saudara di sini. Perhatikan, Taman Eden adalah rumah sekaligus kantornya Adam dan Hawa. Oke. Rumah sekaligus kantor. Artinya apa? Bahwa di situ manusia bersekutu dengan Allah, karena di Taman Eden tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Manusia nggak naik ke sorga, Tuhan yang datang ke dunia, datang ke Taman Eden. Tempat persekutuan manusia dengan Allah dan tempat persekutuan manusia dengan sesamanya dan lingkungannya. Itu Taman Eden. Taman yang diberkati Tuhan dengan sukacita. Jadi ternyata, saudara, suasana tentang sukacita itu dimulai dari persekutuan kita dengan Allah. Makanya orang banyak mengeluh, karena sesungguhnya harus jujur aja lah. Kalau dia biasa bersekutu dengan Allah, rohnya selalu satu frekuensi dengan Allah, sukacita itu mengalir. Dari sumbernya itu masuk ke kita. Kita nggak akan kehilangan sukacita, apapun yang terjadi di kantor kita. Jadi dari situasi yang ada di rumah, ketika kita biasa bersekutu dengan Allah, ketika sebelum berangkat kerja, ketika kita bangun, ketika kita selesai kerja, tengah malam sebelum tidur kita berdoa, kita menyembah Tuhan, maka disitulah kita terpelihara. Mazmur 134 itu bicara tentang berkat Tuhan di malam hari. Mazmur 127 bicara, Salomo bicara, bagaimana Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Bukan tidur-tiduran, pada waktu tidur setelah selesai bekerja, setelah lelah, setelah capek bekerja. Allah memberkatinya. Nah, dari persekutuan dengan Tuhan ini yang ada di rumah, itu yang kita bawa suasananya ke kantor kita, ke tempat kerja kita. Spirit itu yang kita bawa. Kalau orang Kristen semuanya punya spirit yang sama, kantor ini nggak ada duka citanya. Kenapa? Ingat, kita harus jadi influencer. Bukankah Roh Kudus diberikan supaya kamu jadi saksi? Kamu menginfluence di situ. Kamu mempengaruhi dunia, bukan dunia mempengaruhi kamu. Teman saya, seorang gembala, itu sengaja menjadi driver Gojek, bukan buat cari duit. Karena dia punya misi ke situ. Jadi orang-orang
yang suka mengeluh ini kan, Gojek pengkolan ini, ojek online, sekarang kan jadi ojek pengkolan juga akhirnya. Kebanyakan nongkrong, isinya keluh kesah mulu gitu kan. Nah, disitulah teman saya sengaja nongkrong, karena dia bukan cari duit. Dia sengaja datang ke situ karena dia tahu banyak orang yang berkeluh kesah. Disitulah kesempatan dia melayani. Dia mendoakan mereka, ada yang nggak mau, ya udah, nggak apa-apa. Penumpang juga begitu. Waktu jalan, diajak ngobrol, kalau mau ngobrol, dia kesempatan menginjil, melayani. Karena seringkali penumpang juga kan lagi galau. Dari pulang kerja, aduh Pak, begini, dia sampein. Dia kuatkan, dia motivasi. Dia mempengaruhi. Indra Kents aja bisa mempengaruhi banyak orang Kristen, masa orang Kristen nggak bisa pengaruhi orang? Iya kan? Doni Salmana sekarang. Coba orang influencer bisa cepat jadi kaya. Coba. Nah, perhatikan ya, bahwa Tuhan menempatkan kita supaya kita membawa spiritnya Allah itu ke dalam dunia kerja kita. Kalimat di situ, Tuhan manusia ditempatkan setelah dibentuk. Berarti kan? Benar gitu kan? Disitulah di Taman Eden ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Dari kalimat, mana duluan? Penempatan atau pembentukan? Ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Mana duluan? Pembentukan atau penempatan? Bentukan. Dia bentuk dulu baru tempatkan. Tapi banyak orang Kristen pengen cepat seperti Indra Kents dan Doni Salmanan. Pengen cepat kaya, pengen cepat sukses dengan cara-cara yang begitu fenomenal. Tergiur, masih muda kok bisa punya Lamborghini, punya rumah mewah. Saya terpengaruh. Padahal di sini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah proses pembentukan, baru penempatan. Semua orang di sini bolehlah berangan-angan di dirut lah suatu saat, boleh dong, kenapa enggak? Bahkan jadi pemilik boleh juga dong, kenapa tidak? Ya kan? Ya kan mimpi itu gratis. Jangan dicegah-cegah lah. Bermimpi aja. Jadi apa enggak, ya nantilah urusan belakangan kan? Haleluya. Nah, perhatikan di sini bahwa Tuhan inginkan satu proses pembentukan. Baru ditempatkan pada posisi yang sesuai kehendak Tuhan. Banyak orang pengen cepat, pengen sukses, pengen instan, sehingga terjerumus ke jalan yang salah. Perhatikan di sini, Adam hidup sebagai manusia paling kaya di muka bumi karena dialah kuasa atas bumi. Semua sumber daya di bawah tangan dia. Ini CEO dengan perusahaan terbesar, karena satu bumi dia CEO-nya. Keren nggak tuh? Elon Musk jauh. Ini orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia dengan aset terbesar di seluruh, karena seluruh bumi di bawah kuasanya. Kurang apa? Terbukti dia gagal. Israel, kurang apa di tanah Kanaan? Terbukti di tengah kemakmuran Israel menyembah berhala. Jadi seringkali Tuhan memproses kita. Kenapa sih kita nggak langsung kaya? Kenapa sih kita nggak langsung menduduki posisi yang tertinggi? Kenapa sih kita nggak mendapatkan apa yang kita impikan? Karena seringkali Tuhan melihat kita nggak siap. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, dalam Keluaran pasal yang ke-13 dan 14 itu, dikisahkan bahwa Tuhan sengaja membuat Israel berputar. Tapi Tuhan tidak merencanakan berputar-putar. Berputar. Yang bikin berputar-putar siapa? Israel. Tuhan kasih jalan berputar lebih jauh, tapi bukan buat bikin pusing. Yang bikin pusing itu kita sendiri. Israel sendiri yang memilih untuk bikin pusing sendiri. 40 tahun mereka di sana. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 5, akhirnya muncullah keinsafan ketika Tuhan berkata bahwa sengaja Tuhan bawa di padang gurun selama 40 tahun untuk mencobai, terjemah lebih baik, untuk menguji kamu, supaya apa? Aku mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah kau menjadi rendah hati atau tinggi hati? Artinya apa? Bahwa Tuhan sengaja membuat mereka berputar, karena dalam Keluaran pasal 14 itu dikatakan 13-14 itu dikatakan Israel belum siap menghadapi kenyataan pahit di depan. Karena ada begitu banyak bangsa-bangsa yang siap memusuhi mereka, memerangi mereka, sementara Israel
terbiasa membuat bangunan, bukan mengangkat senjata. Mereka biasa angkat sekop, biasa mengangkat semen, biasa ngaduk ini, ngaduk. Mereka membuat piramida. Mereka tidak terlatih untuk berperang menggunakan senjata. Itu sebabnya Allah bilang kalau mereka ke sana mereka gawat, bisa kalah, dibawa berputar, karena di situ dikatakan Tuhan melatih mereka. Dilatih dulu. Tapi bukan skillnya sesungguhnya yang diasah lebih dulu, tapi karakter, mentalitas mereka. Dari mentalitas budak menjadi mentalitas tuan. Dari pecundang menjadi pemenang. Itu yang Tuhan bangun. Mentalitas mereka, karakteristik mereka. Perhatikan, Yusuf ditetapkan Tuhan untuk menjadi penguasa. Meskipun belum tahu di mana. Tapi Tuhan sudah kasih visi ke Yusuf melalui mimpi. Tapi jalan yang harus Yusuf tempuh tidak mudah. 13 tahun dia harus lewati itu. Gak mudah, dalam penderitaan. Mendapatkan visi dia dijual oleh kakak-kakaknya sendiri. Jadi dalam proses pembentukan ini, saudara, jangan berpikir kiri kanan saudara itu juru selamat. Enggak, hanya Yesus juru selamat. Tapi jangan juga anggap musuh kiri kanan depan belakangmu. Bukan di sini maksudnya, di tempat lain. Bukan yang ini, bukan yang di ruangan ini. Jangan anggap mereka musuh, karena mereka bisa jadi alat Tuhan untuk membentuk kita. Sama seperti saudara-saudara Yusuf menjadi alat dari Tuhan untuk mengantar Yusuf menuju apa yang Tuhan rancang bagi dia. Dari dalam sumur diangkat, jual ke Potifar. Dari rumah Potifar, akhirnya Yusuf menjadi mangku bumi, menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2 setelah Firaun. Tapi itu tidak mudah. Pembentukan. Itu sebabnya dalam Kejadian 39 ayat yang ke-6 dikatakan, adapun Yusuf, manis sikapnya, elok parasnya. Yang didahuluin yang mana? Sikap atau tampangnya? Manis sikapnya. Itu bicara karakter. Allah memuji manusia ini dari dalamnya baru luarnya. Tapi Yusuf kebetulan punya dua-duanya. Mantap tenan orang ini. Udah ganteng, karakternya bagus. Bagus. Dan teruji kan? Terbukti kan? Dia lolos ujian. Nah, saudara-saudara, kita juga begitu di dunia ini. Dalam dunia kerja kita juga demikian. Kita seringkali kenapa sih Tuhan belum taruh, belum promosikan? Kenapa sih kadang-kadang kita udah berbuat, udah kerjanya setengah mati, udah kerjanya mungkin paling keras di antara yang lain, kenapa gue nggak dapat promosi, apalagi bonus juga lama turunnya, gitu kan? Apalagi pas pandemi kemarin, ancaman PHK luar biasa kemarin, Grab baru PHK 1.000 karyawan. Biasalah perusahaan startup, ya begitu, biasa, gitu ya. Masih mending kalau PHK dikasih tahu, udah hari hanya baru dikasih tahu, gitu kan? Atau pas lagi udah di kantor buka laptop, email terkunci, password nggak bisa, segala macam. Itu tanda Anda telah di PHK. Itu seperti itu, dunia kerja. Tapi kita memiliki Allah yang sedang bekerja dalam proses pembentukan itu. Dalam proses pembentukan itu. Karena apa? Kejadian pasal 39 itu, ayat 1 dan 2, ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Alkitab mencatat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Oke? Dalam kondisi yang amblas itu, dari anak kesayangan, memiliki jubah yang terindah, itu artinya itu jubah itu bukan jubah sembarang, artinya itu tanda bahwa orang tuanya siap mewariskan yang terbaik bagi dia. Dan dia menjadi orang yang sangat terhina sebagai budak. Mendingan miskin tapi anak ada di rumah daripada jadi budak. Di rumah komandan pas pampresnya Firaun. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa saja yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat selalu berhasil. Selalu berhasil. Gak ada gagalnya. Gak ada gagal. Tapi kan gak ada gagalnya karena Yusuf juga merespon balik apa yang Tuhan mau dia lakukan. Kalau kita bekerja nggak punya integritas, ya nggak tercapai apa yang Tuhan cita-citakan bagi saudara dan saya. Bahwa Tuhan menetapkan setiap orang itu punya masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang baik. Tuhan sejak semula menciptakan manusia, dia harus menjadi orang yang berhasil.
Seperti Tuhan apa yang dikerjakan tidak pernah gagal, demikian manusia juga harusnya dalam bekerja tidak mungkin gagal kalau dia hidup dalam Tuhan. Gitu. Terjadi pembentukan sebelum penempatan. Haleluya. Saya tamat sekolah Alkitab tahun 2001, itu ditempatkan di Jawa Timur, di Kota Malang. Saya dari orang tua waktu itu cukup berada, rumah kami di daerah elit, Jakarta Selatan, jadi saya anak Jaksel. Gitu ya. Anak Jaksel itu terkenal elit kan. Kalau saya di Kemang. Rumah kami 800 meter, 7 kamar. Lalu ada rumah satu lagi, itu 2.500 meter tanahnya, mobil 5. Lalu saya ditempatkan di Kota Malang. Ngapain di sana waktu saya ditugaskan sekolah Alkitab? Bukan jadi pendeta langsung, enggak khotbah, enggak. Supir. Supirnya gembala, supirnya anak-anak gembala. Supir. Bukan cuma supir, saya jadi connect di situ. Waktu pembangunan pastori, saya tukang angkat batu, tukang campur semen di situ. Saya tukang pel, sikat kamar mandi gereja, lantai gereja. Saya tukang pel pastori gereja, saya tukang angkat kotoran anjing yang 10 ekor ada di situ. Bersihin kolam ikan. Saya jadi kacung di situ. Saya bukan siapa-siapa. Proses pembentukan untuk jadi pemimpin, kamu harus jadi hamba, kata firman Allah. Itu yang kami di GPD diterapkan seperti itu. Dan kami tidak digaji sepeser pun sampai hari ini. Jadi saya pikir gembala itu enggak. Saya dibentuk 10 tahun baru saya jadi gembala jemaat. Saya dinyatakan siap, baru saya ditugaskan siap. Dari masih 3-4 tahun saya sudah tawarkan, kamu jadi gembala enggak? No. Saya tahu proses Tuhan belum selesai. Karena saya akan melayani manusia, bukan barang. Saya harus paham. Dari 3 gembala saya ambil pelajaran-pelajaran penting. Dan akhirnya benar, ketika saya jadi gembala, proses belum selesai. Saya menghadapi tantangan sebagaimana para gembala dulu. Saya mendapatkan perlawanan jemaat, saya mendapatkan caci maki, saya mendapatkan tudingan-tudingan, saya mendapatkan fitnah. Nah, istri saya saksinya. Kami dimaki-maki di situ, dihujat, dihina segala macam. Tapi saya tahu, ini proses dari Tuhan untuk menempatkan saya untuk pada posisi yang Tuhan mau saya jadi berkat di situ. Dan saya tidak pernah melakukan perlawanan. Saya tetap bekerja, tetap segaris dengan Tuhan. Tetap segaris dengan firman Allah. Dan itu saksinya tuh, Yefta itu. Saya melayani dari orang tuanya Yefta, hanya papa mamanya. Papanya satpam, mamanya pembantu rumah tangga. Apa yang dapat saya harapkan dari 2 orang? Dan kami ibadah itu di dapur kantor. Nggak layak. Orang tuanya bilang, nggak bosan layani kami. Nggak mau pindah, nggak. Selama Tuhan saya nggak suruh pindah, saya nggak akan pindah. Hanya 2 orang. 5 tahun. Yang lain bilang, aduh gue nggak tahan tuh kalau begitu gue pindah. Nggak. Selama Tuhan nggak suruh gue pindah, gue nggak akan pindah. 2 orang. Saya bilang, tenang Bu. Bapak Adam, Ibu Hawa. Adam dan Hawa satu saat akan menghasilkan banyak anak. Itu yang saya imani. Dan sampai hari ini, bapaknya sudah meninggal, ibunya masih tetap dengan kami. Saya tetap bertahan dalam proses Tuhan. Dalam proses yang tidak mengenakkan. Kenapa? Karena saya segambar dengan Allah. Saudara tahu, segambar dengan Allah itu apa maksudnya? Segambar dengan Allah. Kolose pasal 1 ayat 15 berkata, gambar Allah adalah Kristus. Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, bekerja selayaknya manusia. Ia tetap melayani apapun yang terjadi. Dalam proses pembentukan itu nggak boleh baper. Nggak boleh cepat ngambek, nggak boleh patah semangat, patah hati, jadi susah, nggak boleh. Karena saya belajar dari Yesus, karena dialah gambar yang sejati yang harus saya masuk di dalamnya. Saya melihat dia bekerja.
Bahwa Yesus dikatakan anak jalang, anak yang haram. Karena bukan dari hasil pernikahan. Dikatakan demikian oleh orang-orang. Yesus kerasukan setan. Yesus orang gila. Yesus penghujat. Yesus segala macam dihinakan kepada dia. Sampai puncaknya di atas kayu salib, mereka membunuh Yesus. Itulah yang saya teladani dari dia dalam bekerja. Apapun yang mereka katakan, apapun yang serangan terhadap saya melihat gambar yang sejati itu Yesus Kristus. Demikian saudara, dalam proses pembentukanmu di lingkungan kerjamu, dalam lingkupan rumah tanggamu, lihat Kristus sebagai contoh. Dia tidak bergeser dari rencana Bapanya. Itu sebabnya kenapa Yesus bisa tidur ketika angin menyapu perahu dengan gelombang yang besar sekali. Yesus kok bisa tidur tenang? Mengapa? Karena Yesus tahu dia akan mati di salib, bukan di tengah danau. Saudara harus tahu, dalam proses pembentukan saudara nggak akan mati di situ. Di tengah-tengah kegoncangan juga perusahaan segala macam, saudara nggak akan mati. Karena saudara hidup dari Tuhan yang memberikan saudara pekerjaan itu, yang menempatkan saudara di sini atau dimanapun. Sampai hari ini, gereja yang saya layani ini, kami tempat ibadahnya itu pindah-pindah. Ini tempat yang ke-12, di resolusi lah, di apalah, ini tempat yang ke-12. Dan itu masih terus berproses. Pembentukan Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai kita segambar dengan Sang Halik. Kolose 3 ayat 10. Clear. Jadi saudaraku, apapun tantangan yang saudara hadapi di perusahaan ini, hadapi dengan sukacita bahwa saudara, yang penting adalah dalam track-nya Tuhan, dalam kebenaran firman Allah, saudara aman-aman saja. Haleluya. Nah, yang ketiga, kenapa saudara harus bekerja itu menyenangkan? Yang ketiga di ayat yang ke-9, dikatakan sana ada pohon yang menghasilkan buah. Bahwa saudara harus tahu bahwa saudara sesungguhnya bekerja bukan untuk mencari rezeki. Karena mencari rezeki itu bagian manusia yang telah berdosa, yang tanahnya dikutuk Tuhan. Bahwa di sini makanan adalah anugerah Tuhan. Itu bukan hasil jeripaya Adam. Bahwa sesungguhnya kalau mau jujur, nggak kerja pun Tuhan bisa kasih makan. Apakah anak saya harus melakukan sesuatu bagi saya baru saya kasih makan? Enggak. Itu disebut anugerah. Oke? Jadi terus ngapain saya mesti kerja? Karena ketika kita bekerja, kita menggambarkan Dia. Saudara ada di posisi masing-masing ketika, makanya kerja itu nggak boleh setengah hati, harus sungguh-sungguh seperti Kristus. Sungguh-sungguh ketika melayani sebagai manusia. Dia kasih contoh, oke Allah terlalu besar lah. Nih gue datang sebagai manusia. Contoh, artinya sesuatu yang mungkin kita kerjakan. Yesus dalam keterbatasan sebagai manusia, Ia mengandalkan Roh Kudus. Demikian saudara dan saya. Sebagaimana Yesus berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam tuntunan Roh, saudara dan saya juga demikian. Bisa. Dalam konteks pekerjaan kita masing-masing. Dan Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita tepat pada waktunya, meskipun kita nggak kerja, seandainya nggak kerja pun, Dia jamin. Kenapa? Karena Yesus bilang kan, kenapa sih kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai? Bukankah itu dipikirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Loh kamu siapa? Anak Allah. Terus bukankah Bapa di sorga lebih tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu? Makanya menggunakan Bapa untuk menunjuk pada kita orang tua yang tidak perlu ada usaha dari anak kita untuk kita jamin hidupnya, bukan? Cuma taunya lapar, kita siapkan. Bahkan dia belum ngomong makan pun, istri saya sudah masak duluan. Dia datang tinggal makan. Bisa paham ya? Artinya kita bekerja untuk berfungsi, bukan untuk demi bisa makan. Itu mentalitas tanah yang terkutuk. Saudara dan saya bukan pada zona itu. Kita sudah zona pembebasan. Zona di mana Kristus mengembalikan fitrah kita sebagaimana rencana Allah yang semula. Saya kata-katain, bukan dari pengerja sampai hari ini. Saya nggak digaji oleh sinode. Gereja kami ini aneh, bin ajaib. GPD ini aneh, Pantekosta ini aneh banget. Kami nggak digaji. Saksinya lagi-lagi dia. Tanya tuh. Saya melayani keluarganya sudah
19 tahun. Sampai hari tanya dia, kalau ibadah hari Minggu, itu persembahan segala macam itu hanya buat operasional. Saya nggak ambil apa-apa di situ. Kok bisa hidup ya? Anak 2. Makanya kalau dia mulai mengeluh, aduh Kak ini kok begini begitu. Lo cuma mikir diri sendiri aja pusing. Saya anak 2 yang bersekolah, sudah menuju remaja, SMA dan kelas 5. SMA kelas 2 dan kelas 5 ini naik kelas. Harus bayar rumah, bayar mobil, dan segala macam. Kalau dipikirin pusing bos. Tapi kan saya maunya bekerja itu menyenangkan. Aduh, melayani lagi hari Minggu, nggak ada kolektornya. Persembahannya juga bukan buat saya, hanya untuk pelayan-pelayan, untuk operasional gereja. Bukan buat, aduh ngapain lah, ngasih orang aja lah. Ya dulu ya, gue mau pergi kemana gitu. Enggak. Bukan saya nggak butuh duit, saudara. Tapi mindset saya melayani, bekerja bukan demi uang. Bukan demi makan dan minum. Saya bekerja demi Allah. Itu mindsetnya. Makanya kan Paulus katakan dalam Kolose dan Efesus, kalau kamu kerja, kamu kerjakanlah seperti kepada Kristus. Jadi pekerjaan itu jangan dibatasi bahwa itu sekedar saudara dapat makan, bahwa itulah rezeki saudara. Enggak, bahwa sesungguhnya saudara nggak kerja pun Tuhan siapkan kok itu. Itu mentalitasnya. Maksudnya saya pengen artinya bukan kita nggak bekerja, bukan kita nggak ini, enggak. Tapi maksudnya bahwa kita sesungguhnya ketika bekerja jangan khawatirin tentang diri kita. Fokus saja bekerja. Maka Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Haleluya. Makan minum saya aman selama pandemi. Keuangan saya stabil, percaya apa enggak? Enggak digaji, tapi keuangan saya stabil. Bahkan setiap tahun saya punya catatan keuangan, sejak 2003 saya bikin pembukuan, itu malah naik. Aneh, enggak digaji tapi keuangan naik. Logika di mana? Bagaimana saya bisa hidup? Saya bahkan bisa membantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Logikanya di mana? Saudara digaji. Saya bilang, kamu digaji. Karena dia rangkap sopir juga, anterin anak-anak sekolah. Kamu digaji tiap bulan, saya enggak. Kenapa kamu yang khawatir? Harusnya saya yang khawatir. Tapi saya sudah dilatih, ingat tadi pembentukan. Saya dibentuk untuk melayani bukan demi uang. Bukan berarti saya nggak butuh uang. Tapi bukan demi, itu beda ya. Jadi happy gitu melayani. Ada PK, nggak ada PK, saya datang. 1-2 orang saya datang. Selama saya tidak bentrok jadwal, saya datang. Lagi-lagi dia saksinya. Kenapa Yefta itu mau melayani dengan kami? Karena dia melihat bapaknya meninggal. Kan cuma 2 nih. Bapaknya meninggal. Tinggal 1, tinggal ibunya. Saya dan istri tetap datang. Itulah alasan dia satu-satunya kenapa dia menawarkan diri. Kak, udah punya pemain musik belum? Ya, iya. Karya lah. Enggak, keyboard. Belum ada. Boleh nggak saya melayani? Kenapa kamu melayani? Di sana kan kamu digaji. Di tempat saya nggak digaji. Saya aja nggak digaji, apalagi lu. Gak apa-apa Kak. Apa alasanmu? Karena saya lihat kakak 10 tahun melayani papa mama saya, nggak pernah minta apa-apa. Bahkan ketika tanah sengketa, rumah mereka ditutup di pagar, itu lompat pagar, nggak ada pintu, mesti manjat tembok. Dan saya satu-satunya pendeta yang mau datang ke situ. Itu alasan dia untuk melayani. Dan apakah saya kekurangan? Tidak. Aneh. Kenapa? Karena firman Tuhan begini. Dalam Ulangan pasal 28, kalau saudara baca ayat 1 sampai seterusnya, ayat 14 itu. Khususnya ayat 1 sampai 3 lah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan yang kusampaikan pada hari ini dengan setia, kamu lakukan dengan setia, maka segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Dan seterusnya. Jika engkau mendengar suara Tuhan, engkau memahami firman Allah, engkau percaya apa kata Tuhan, bahwa engkau baik-baik saja, maka lakukan dengan setia. Kerja dengan setia, saya tetap melayani jemaat di ujung dunia manapun saya pergi. Dan saya nggak pernah motivasi uang di sana. Saya ke daerah-daerah, ke desa-desa. Keluar uang jutaan, ke daerah saya harus naik pesawat Garuda.
Kenapa? Karena saya harus seminar tepat waktu. Kalau naik klien ya tahu sendiri lah, tiba-tiba dia nggak ada tengah jalan, wah telat saya. Karena dari bandara ke lokasi masih 6 jam lagi ke desa. Bikin seminar ke hamba-hamba Tuhan di sana. Pergi pulang. Harus ke desa-desa saya, kemana-mana. Saya harus melakukan. Dan Tuhan mengadakan segala sesuatu yang saya butuhkan. Tepat pada waktunya. Karena segala berkat ini akan menjadi bagianmu pada saat kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Amin. Itu menjadi bagian tuh, bahasa Ibraninya tuh mengejar. Jadi sekali lagi makanya mindsetnya harus dirubah. Jangan kita kejar kesuksesan, jangan kita kejar harta, jangan kita kejar duit. Itu semua akan datang mengejar kita, kata firman Allah. Kerjakan aja bagianmu. Kerja saja dengan sungguh-sungguh. Itu datang sendiri sebagai anugerah. Makanya kita nggak bisa menyombongkan. Ini karena saya kan? Enggak. Haleluya. Nah, selanjutnya dikatakan apa di sana? Saya singkat saja ya. Bahwa di sana ada kekayaan di sana. Ada emas, ada batu permata, di sungai itu lewat di tanah yang penuh dengan permata, emas dan permata. Artinya apa? Di sana ada kekayaan, tapi kan kekayaan itu belum terlihat. Namanya emas, perak, dan batu permata, itu kan ada di dalam bumi. Berarti harus dikelola. Demikian kenapa kita bekerja itu menyenangkan. Harus sangat menyenangkan. Mengapa? Karena kepada kita Tuhan menganugerahkan kekayaan potensi yang luar biasa. Tidak seorang pun yang Tuhan izinkan lahir di muka bumi tanpa potensi. No way. Orang tolol yang mengatakan, gue nggak punya apa, gue nggak bisa apa-apa. Orang Kristen yang percaya firman Allah itu tahu bahwa ketika dia lahir di bumi pun, dia sudah ditetapkan Tuhan sebagai orang yang berhasil. Lo coba lihatlah ketika sperma itu masuk bertemu dengan ovarium, ada berapa juta sel sperma yang masuk. Tapi satu yang nyangkut dia yang jadi, itulah saudara dan saya. Jadi dari lahir, apapun model kita, itu pasti kita telah ditetapkan oleh Tuhan untuk memiliki satu potensi yang luar biasa yang pasti bisa kalau kita kerjakan. Lahir aja udah unggul itu. Wah, ada jutaan saingan. Waktu sel sperma itu kan jutaan memang masuk kan. Satu yang lolos, muka-muka inilah. Muka saya. Jadi kita dari awal sudah pemenang. Kok kita ngecilin diri sendiri? Aduh, gue nggak punya apa, gue nggak ngerti, gue nggak. Itu bego sendiri. Kekayaan itu harus dikembangkan. Skill harus dilatih. Pengalaman itu harus melalui proses kehidupan. Maka kita pasti akan muncul, timbul seperti emas dikatakan. Haleluya. Saya waktu pengerja, gembala bilang gini, khotbah paling buruk dia. Tunjuk ke saya. Paling buruk, paling jelek. Kemudian saya belajar, Tuhan, saya pengen bisa khotbah Tuhan. Saya belajar siang dan malam, saya berdoa. Dan akhirnya dalam 3 bulan, Ibu Gembala bilang, setelah saya khotbah, dia bilang, dia sudah mirip Bapak Gembala. Maka waktu Bapak Gembala ke Amerika, dia wariskan 1 rak buku hanya untuk saya. Saya bilang, Om bagi-bagi ke mereka. Enggak, buat kamu. Mereka nggak akan ngerti baca buku ini, cuma kamu. Artinya ketika saya dihina, justru disitulah saya menggali, menemukan emas dan permata itu. Sehingga saya bisa menghasilkan satu karya. Ketika pandemi tiba, saya nggak bisa khotbah kemana-mana kan. Kan dibekukan. Jadwal saya sampai Desember udah full. Maret dibekukan, saya bilang udah selesai ini. Sampai Desember tutup. Tapi buktinya saya baik-baik saja. Tapi disitulah ketika teman-teman saya semua memanfaatkan waktu senggang di rumah tidur-tiduran, hanya main Facebookan, saya belajar siang dan malam untuk membuat konten. Saya belajar situ memberikan renungan, pendalaman Alkitab dan sebagainya. Sampai hari ini. Saya berbagai platform, bukan hanya YouTube, tapi ada TikTok, ada Snack Video, ada Hello, Spotify, dan terakhir mulai September kemarin saya sudah nulis di Kompasiana artikel. Ini udah 118 artikel saya tulis, ntar malam 119. Saya produktif. Saya tidak meratapi keadaan. Dan ketika saya nggak kemana-mana, berkat Tuhan tetap datang, potensi tergali, dan saya bisa menulis. Saya bisa menyampaikan berbagai materi,
ke berbagai platform yang bisa memberkati ribuan orang di luar sana. Saya nggak perlu pergi penginjilan ke lapangan-lapangan. Tuhan telah menyediakan potensi itu seperti Taman Eden. Saya perlu memanfaatkannya saja. Apa yang saudara sedang kerjakan hari-hari ini? Apakah saudara merasa saudara punya talenta, tapi kok itu harus dikembangkan, itu harus digali. Ada usaha kita. Yang berikutnya, terakhir adalah di ayat 15 sampai 17 dikatakan, Tuhan yang menempatkan manusia itu memberi tugas apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bekerja itu sangat menyenangkan karena Tuhan mempercayakan tugas dan tanggung jawab yang besar kepada kita. Itu asetnya Tuhan, kelola dengan baik. Di mejamu masing-masing, itulah Taman Edenmu. Tuhan memberikan kepercayaan. Apapun pekerjaan saudara. Jangan berpikir ini tugas dari bos. Dari Tuhan harus berpikir itu. Jadi gampang, sulit, kerjakan saja. Pasti bisa. Karena tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini. Saudara, ke Mars aja sudah hampir mungkin. Apalagi cuma di meja saudara, sesuatu yang dipercayakan, masa nggak mungkin? Haleluya. Puji Tuhan, ke sorga aja mungkin kok. Di dalam Yesus kan dimungkinkan ke sorga. Masa hanya pekerjaan di dunia nggak bisa? Pasti bisa. Yang penting apa? Mengusahakan. Arti dari teks Ibrani ini artinya adalah ibadah. Ternyata bekerja adalah bagian ibadah. Maka saya katakan di rumah saudara beribadah, di tempat kerja jadikan pekerjaan saudara itu sebagai cara saudara menyembah Tuhan. Cara menyembah Tuhan. Pertanyaan saya, saudara kalau ibadah hari Minggu berapa jam? Paling tinggi 2, paling lama 2 jam, 2,5 jam. Di kantor ini 1 jam, 2 jam. Oke. Sekarang pertanyaannya, berapa lama saudara kerja setiap hari? Pagi sampai sore bukan? Lebih banyak mana? Berdoa atau bekerja? Pasti bekerja. Oke? Tetapi sesungguhnya banyak orang yang memisahkan antara bekerja dan beribadah. Padahal bekerja ora et labora itu satu paket. Bahwa saudara berdoa dengan kata-kata, tapi bekerja adalah doa dengan karya. Itu hasilnya untuk mempermuliakan Tuhan. Hasilnya mempermuliakan Tuhan. Kenapa? Bukan duit saudara itu yang maksudnya mempermuliakan Tuhan, dikasih ke gereja. Bukan itu utamanya. Saudara seperti Yusuf yang mempermuliakan Tuhan ketika orang melihat gambaran Kristus dalam diri setiap orang yang bekerja di perusahaan ini. Itu dia intinya. Tapi jangan lupa bahwa dalam rumah Tuhan, dalam tempat kerja saudara, ingat ini adalah bait Allah juga loh. Makanya saudara adalah bait Allah. Berarti di situ ada firman Tuhan yang menjadi patokannya. Ini boleh, ini nggak boleh. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak? Yang boleh atau yang nggak boleh? Semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kamu makan dengan bebas. Tapi yang satu itu jangan. Lebih banyak yang boleh kok dari Tuhan daripada yang nggak boleh. Tapi kan seringkali orang lebih memilih yang nggak boleh. Karena itu yang sering menggiurkan. Buah yang dimaksud situ itu sebetulnya adalah sebuah gambaran saja, bukan yang realita. Bukan buah apel yang waktu dimakan kemudian manusia dalam dosa. Enggak, itu adalah sebetulnya bicara tentang taat dan tidak taat. Percaya dan tidak percaya. Kalau dia percaya dia pasti taat, tidak percaya dia tidak taat. Seperti itu. Dalam pekerjaan saudara, ini landasannya. Doa saudara di rumah, itulah yang dibawa menjadi doa saudara dalam dunia kerja saudara. Landasannya firman Tuhan sehingga saudara punya kepekaan mana yang boleh, mana yang tidak. Adik saya lagi mikir mau resign. Kenapa? Ya namanya startup ya. Waduh, saya disuruh bikin, ya biasalah, yang angka-angka siluman begitu. Karena demi investor, laporan ke investor supaya bagus. Waduh, Kak, nggak bener nih. Ya memang nggak bener. Tapi kalau nggak bikin ini, saya nggak dapat bonus. Cuma gaji tok doang. Gaji doang. Ya udah terima. Ucapan syukur. Gaji doang. Jangan kamu makan buah itu. Itu kelihatannya bonusnya lebih gede dari gaji. Tapi kamu akan menderita lebih panjang daripada yang kamu nikmati hari ini. Dan dia memutuskan, dia bilang semakin lama semakin nggak tahan, saya harus resign, saya pindah aja dah. Mau pindah kerja aja. Ya lebih baik itu. Saudaraku,
sebagai penutup kesaksian, jemaat yang kami layani di Tangerang, anaknya waktu itu sakit jantung, udah meninggal anaknya. Waktu itu udah lagi parah-parahnya dan harus dibawa ke Malaysia, harus dioperasi di Malaysia. Ketika itu dia sebagai ketua tim IT di satu perusahaan asing. Lalu kemudian dia berkata, bos, saya minta izin mau antar anak saya 1 minggu. Oh nggak boleh, ini kita lagi proyek penting. Tapi anak saya, istri saya masak sendirian, saya harus dampingi. Kamu pergi, kamu out. Orang bule nih bosnya. VP-nya bule. Out. Dan dia memilih out. Kenapa? Dia memilih anugerah Tuhan anaknya lebih penting daripada pekerjaan. Wah. Akibatnya apa? Dia nganggur 3 bulan. Saya nggak tahu, nanti belakang baru dikasih tahu. 3 bulan kemudian, dia lagi jalan, tiba-tiba ketemu temannya. Temannya bilang, lu masih kerja di ini? Enggak. Lu masuk lagi? Masuk lagi. Yang mecat lu kan VP bule kan? Iya, gua VP-nya sekarang. Dia udah dipecat. Lu masuk lagi. Sahabatnya waktu masih naik-naik angkot waktu kuliah dulu. Ketemu, ini dia bilang, masuk. Ketika dia memilih yang benar, sesuai dengan firman Allah, bahwa anak itu anugerah yang harus dia layani dalam keadaan sakit, dia layani, dia memilih anaknya, maka Tuhan menggantinya dengan pekerjaan yang lebih baik. Sekarang dia juga sebagai VP di perusahaan, satu perusahaan. Jadi ada memang masa sulit seperti tadi, terancam PHK. Kalau ini memang di PHK, tapi Tuhan pulihkan, bahkan angkat lebih tinggi. Memilih yang benar. Saudara di perusahaan ini, saudara adalah berkat bagi sesamamu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, firman Tuhan telah disampaikan. Ya Tuhan memberkati.